YouTube juga kan? Kau tahu YouTubeku tuh 15 juta subscriber. Mungkin karena saya narasumber bisa saya yang dibesarkan Ibu. Oh ya, salah, tunggu ya. Nanti ada sesi itunya. Oke, tenang aja. Kita mulai ya. Kamera, rolling, and action. Cinglah. Jangan diganggu. Halo, selamat sore Merpati, alias Debbie, alias Killer. Kasih tepuk tangan dong. Sebentar saya naikin ini dulu kelihatan nanti Kiki takut berubah jadi laki-laki. Ya. Selamat Oke, sore Killer Kak. sehat ya. Iya, puji Tuhan Iya. sehat. Terima kasih Preti sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di program acara Kak Preti yang sangat luar biasa ya. Untuk teman-teman tepuk tangannya dulu ya. Mari kita dukung program terbarunya Kak Preti ya. Mempunyai YouTube ya, berharap Masa banyak, juga masa. Aku nggak perlu. Ya, ini aku. menjadi berkembang ya. Berkembang. Iya, Ya, silakan amin. Kak. Makasih, amin, makasih. Kita jangan bertele-tele, jangan lama-lama ya, Merpati ya. Ya, aku udah palak kali nengokkan kau ini. Oke, kita langsung aja ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, Merpati. Ya, Merpati alias Debbie alias Killer. Betul? Iya, betul. Oke, Merpati. Kemarin kita kan ketemu ya di seperempatan jalan Simpang 4 yang mau Kuala Namu. Ingat kan? Kau kan cerita itu waktu di Bali kau diselingkuhin. Nah, aku mau nanya ini dulu. Mau nanya ke sini dulu, Merpati. Statusnya betul-betul janda kan? Saya ralat ya, bukan di Bali ya, bukan di Bali. Status saya saat ini saya menjanda. Bukan di Bali. Menjanda. Merpati boleh tahu nggak? Merpati udah punya keluarga atau anak gitu, ada nggak? Puji Tuhan, saya mempunyai 2 orang. Merpati relax. Nah. Saya Relax, biasa Merpati, relax. mengangkat Kasih kamera. ketawa. Saya biasa seperti ini. Jangan Anda. Oke. Ya, saya punya anak 2. Merpati. Dan saya sudah mempunyai 1 orang laki-laki. Oke, punya anak 2 dan 1 anak laki-laki, 1 lagi perempuan. Berarti sepasang ya, Merpati ya? Bersekolah atau udah nikah mereka? Boleh dong. Sering kan orang juga nggak banyak yang tahu ya kalau Merpati ternyata udah punya anak gitu. Ibu tadi kan sudah bilang Bu, saya udah punya cucu. Berarti anak saya itu sudah menikah. Nggak ada yang sekolah, yang 1 lagi nanti akan menikah. Kalau nggak ada halangan tahun ini. Oke, alhamdulillah. Berarti Merpati udah punya anak ya, udah punya cucu juga ya, alhamdulillah. Tapi Merpati masih awet muda ya kan? Terima kasih, banyak teman juga yang udah ketemu saya, walaupun saya sempat dibilang di sosial media di sini saya nenek-nenek, tapi saya masih oke lah. Terus katanya saya rata, ya kan? Mungkin mata dia yang rata, lanjut. Oke, lanjut. Merpati berapa kali sih kalau boleh tahu nikahnya? Misalnya kayak entah baru sekali, 2 kali, atau 3 kali, ini mau jalan 4 kali mungkin? Pertanyaan yang cukup sangat luar biasa ya. Saya nggak bisa cerita sesempurna mungkin karena tahu lah ya seorang Merpati Putih ini yang namanya di sosial media khususnya di case Nikita Mirzani itu mereka akan haus gitu ya bila mana mendapatkan berita-berita ya materi dari saya tentang pernikahan dini saya. Jadi saya nggak akan ungkapkan itu. Ya, nggak usah dijelasin lebih lebih detailnya, tapi bisa berapa kalinya aja. Berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Oke, Merpati kasih tepuk tangan dulu kan. 2 kali ya Merpati. Moderator diputar sakit mata awak. Lanjut. Oke.
Merpati 2 kali menikah dan berarti anak merpati yang 2 itu dari satu bapak atau satu anaknya itu lain bapak? Kebetulan 2 anak saya itu dari satu suami, mantan suami. Oke, boleh tahu nggak umur merpati itu di atas 50 atau di bawah 50 sih? Kebetulan puji Tuhan umur panjang bulan Desember ini saya genap 50 tahun. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa kali merpati ya, tapi masih kinclong, masih kenceng ya, masih seksi ya, masih bisa dibawa ke pasar malam ya. Oke, merpati. Kalau anak gimana merpati? Maksudnya gini. Kalau anak itu pernah komplain nggak sama merpati kok mau nikah lagi atau merpati sendiri udah stop nggak mau nikah lagi? Oke, Pernah kalau gitu? kalau pekan-pekan lalu beberapa tahun yang lalu anak saya memang minta saya untuk menikah lagi dan itu saya mencoba, ya kan saya mencoba untuk menikah lagi Maci loh. Makasih, dorong mami. Lanjut. Jangan kayak gitu Nah, nih tayang di YouTube. Lanjut. oh nggak bisa sesuai dengan gift-nya kan saya harus begitu. Oh Itu iya. kan ipo-ipo. Nah, Belum lagi lanjut. nanti dari awal. Kima, Ya, jadi lanjutkan. Nah. Makasih Kak Titi. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Kalau anak gimana merpati? perempuan jangan ganggu dulu ipo-iponya ya perempuan ya. Ya, Doro minta tolong. Sengklek leher gue. Makasih Kak Titi. Ya. Jadi memang anak saya memang waktu itu beberapa tahun lalu memang menginginkan saya untuk menikah lagi, makanya saya mencoba dengan laki-laki laknat yang satu ini ya kan, karena kebetulan ntar dulu ngapa? Nah kebetulan dia kan seiman sama saya seperti itu. Jadi setelah terjadinya masalah seperti ini, jadi saya udah nggak mau lagi gitu. Merpati lebih terakhir ya kejadian pada saat suami terakhir. Merpati trauma atau memang udah niatkan dalam hati aku nggak mau nikah lagi gitu, cukup 2 kali aku nikah dan gagal gitu atau kayak mana? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin dengan kekecewaan, mungkin kalau saya bilang secara manusiawi saya mungkin belum dulu ya, tapi kan saya nggak tahu, mungkin Tuhan punya rencana lain kan aku nggak tahu. Intinya lebih berserah kepada Tuhan aja sih. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan lagi sama merpati. Merpati, kalau boleh tahu tahun berapa sih merpati terakhir bercerai sama suami? Ya, suami pertama, suami kedua tuh terakhir tahun berapa sih? Kalau boleh tahu. Suami pertama deh, karena ini anak suami pertama ya. Anaknya dari suami Ya, pertama ya. Kalau nggak salah. Ya, ya. betul ya. Itu terakhir bercerai tahun berapa merpati? Aku menikah itu tahun 1995. 1995. Cerainya 98. 2 tahun ya. Kasih tepuk tangan. Tapi berarti selama 2 tahun menikah itu pada saat itu hamil ya posisinya merpati ya? 2 anak ya. Punya 2 anak. Ya. Terlalu dini ya merpati ya. Tapi tadi merpati skip ya untuk kelanjutan ceritanya atau kayak mana? Atau mau kita lanjut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini podcast ya. Ini podcast programnya Kak Preti. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini ya, saya tidak mau jadi bahan materi gorengan kalian bila kalian menghujat, membenci saya. Ingat itu ya. Ya nanti Kak Preti tanggung jawab ya Kak Preti, karena di sini saya ingin berusaha menjadi orang yang jujur. Ya Iya, kan, walaupun tenang aja. Kalau sama Kak Preti nggak akan ada yang berani kok, tenang aja.
Jadi Merpati waktu menikah sama suami pertama tahun 90 berapa? 96. 95 karena saat itu 95. ya saat itu saya lagi kuliah teologi di KS Tubun, kuliah Bisa penginjilan. dijelasin sama penonton Iya, bisa dijelasin sama penonton yang di bawah soalnya mereka banyak yang nggak sekolah. Bisa dijelasin, coba. Makasih. Ya, Apa itu telekomia? Apa itu? Silakan. teologi itu adalah sekolah ataupun fakultas penginjilan untuk menjadi seorang pendeta, Bu. Luar biasa. Ternyata Merpati pernah mau jadi pendeta ya. Enggak, mau sorry saya kasih salam apa ya? Luar biasa ya Merpati. Ternyata Merpati yang bohai semok yang sekarang kita lihat, dulu di tahun-tahun 90 dia pernah bersekolah menjadi pendeta. Itu luar biasa, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Sekarang dia lawannya pendeta. Kalau dulu dia pengen jadi pendeta, kalau sekarang lawannya pendeta. Ya. Oke, bisa lanjut, ha? Ya, dan kebetulan dosen saya adalah Gilbert Lumoendong, seperti itu. Nah, di saat saya sedang kuliah pendeta, saya ketemulah papanya anak-anak, ya kan. Nah, jadi di situ saya kuliah, ya ternyata nggak jadi pendeta, jadi pendeti, ya saya Hamidun, kayak wong deke. Oke, pelan-pelan dulu Merpati, pelan-pelan. Ini kan orang juga bertanya ya Merpati. Waktu itu Merpati kuliah, niatnya mau jadi pendeta, terus kenal sama suami pertama, Hamidun. Apa itu maafin ya? Hamil duluan? Atau ada Yes. kekerasan atau dipaksa gitu tidak ya? Memang suka sama suka ya? Nah, saya ketemu sama papanya anak-anak itu waktu itu di gereja, gitu. Terus akhirnya Oh, memang, saya memang, ke kampus. nah, memang dari dulu agak gatal ya Merpati ya orangnya. Oke, Merpati, halo. Ya, Halo Merpati. iya. Siapa yang nge-lag ini? Halo. Oh, hostnya nge-lag. Oh, hostnya Pante. Maksud apa ini acara kayak gini nih? Hah? Abis kota. Kenapa Kak Preti? Oke, Merpati kita lanjut ya. Merpati. Iya. Kok gini? Halo. Halo. Dari tadi gue ngomong. Ini gimana ceritanya? Apa ya? Preti. Lanjut ya. Maaf. Ini tadi Makanya ada kota tadi ini jaringan penuh. ingat ya, kasih serat dulu buat Merpati. Merpati, ada ya suara ya? Ada ya? Suaraku ada Mak. Kau bantu suaraku ada enggak ini? Foto.
putus, 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 putus. Woi, putus, 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 putus. Woi, putus, putus. Woi. Halo, Marpati. Halo, Halo. Marpati. Iya. Halo. Marpati. Marpati. Kok nggak asal? Mati. Ayah. Sarwenda. Merpati. Apa itu? Gue dari tadi teriak-teriak. Sebentar saya dulu kan dulu. Woi, Preti. Nggak sukses nih program gini, benar nggak? Merpati. Apa? Apa? Merpati suaraku ada. Suaraku Ada, ada. Jeng, ada, teh, ada tadi juga. Udah bisa kita mulai lagi. Dari tadi juga gue nungguin. Udah bisa kita mulai. Dari tadi gue nungguin. Oke, udah bisa kita mulai lagi ya Merpati. Gue nunggu. Oke. Iya Merpati, jaringan aku nih udah manjat pohon tebu ini. Oke Merpati, kita lanjut ya Merpati. Siap. Oke. Oke, semangat. Makasih banyak buat Kak Merpati yang sudah sabar ya. Maklumlah aku di perdesaan paling pelosok dekat rel kereta api. Jadi tadi ada rel kereta api lewat, jadi jaringanku dibawa sama dia. Maaf ya. Oke Kak Merpati, kita lanjut ya. Tadi sampai. Oke, Kak Merpati tahan. Kita tadi sampai di mana Kak Merpati itu esek-esek ya dengan suami pertama kemudian Hamidun. Betul ya? Ya, betul ya? Nah, itu bisa diceritain nggak Hamidunnya itu langsung nikah, tapi kenapa bercerai gitu loh selama 3 tahun pernikahan itu apa yang terjadi kok bisa bercerai gitu Kak Merpati? Jadi sebenarnya saya sama papanya anak-anak itu pacaran 3 tahun sebenarnya. 3 tahun pacaran. Nah, terus udah gitu saya lulus SMA. Saya langsung ikut dia karena dia juga sekolah penginjilan, dia menjadi pendeta ya kan. Nah, saya juga ikut ya kan, ikut kuliah di sana di KS Tubun di Tanah Abang. Nah, terus udah gitu akhirnya karena mungkin karena saya kan cantik ya kan. Terus suami saya itu punya kakak beradik 9, dia nomor 7. Nah, itu kebanyakan laki-laki ya. Ipar-ipar saya tuh perempuan cuma 1 atau 2 gitu kan. Nah, sisanya laki-laki. Nah, di antara mantu-mantunya mantan mertua saya itu paling cantik saya gitu ya. Jadi pada saat saya kuliah itu jadi nggak pernah pulang ke rumah saya di Tangerang. Paling cantik ya, paling cantik. Lanjut. Metro Mini. Halo yang ini. Nah, terus saya nggak pernah jadi kalau pulang kuliah itu kan bareng-bareng kan, kita kan naik mobil. Jadi kata mantan mertua saya, udah do, kan orang Jawa, Cina Jawa ya kan, Cina Semarang. Nah, terus wis do, ora muli tidur sini se gitu. Karena papanya anak-anak tuh orang Cina Semarang seperti itu.
Nah, jadi Lanjut. hari aku tuh kuliah tuh jadi pulang ke rumah si papanya anak-anak ini terjadilah pembongkaran Preti gitu sampai akhirnya Eko Hamidun ya kan Nah, setelah itu, setelah Hamidun, ah, apa itu langsung dinikah. prosesnya itu? Tahu nggak tahu ketahuan nggak sama mama kau gitu loh maksudnya? Mama kau ngomong apa waktu ketahuan kau hamil? Kan niat kau tadi sekolah mau jadi pendeta, ya kan? Kenapa kau jadi iblis? Coba lanjut. Lanjut. Nah, jadi saat itu memang pas saya giran saya ketahuan saya hamil, saya nggak berani bicara sama mama sama sama papa saya. Jadi saya bicara sama tetangga saya waktu itu sebelah rumah. Nah, thank you. Nah, terus udah gitu, terus udah gitu, udah akhirnya tetangga saya yang menyampaikan ke orang tua saya. Nah, di situ saya habis lah ya diomel-omelin dan singkat cerita akhirnya kedua keluarga sudah tahu ya kan. Terus akhirnya kita menikah. Nah saat menikah itu kandungan saya itu kalau nggak salah udah jalan udah 2 bulan dan saya menikah mungkin kalau ada yang tinggal di Tangerang saya menikah di Hotel Istana Nelayan Tangerang seperti itu. Oh, Nah setelah menikah terus udah gitu saya diboyong ke rumah mertua. Padahal almarhum papa saya udah memberikan rumah di depan rumah saya yang di Tangerang seperti itu. Nah cuma karena ini papanya anak-anak ini juga dia anak mami ya kan yang apa-apa mami netek apa segala macam dulu mantan suami saya atau papanya anak-anak itu dia notaris dulu ya kan. Nah yang saya nggak suka dari dia gaji dia pendapatan misalkan berapa gitu ya itu selalu dipotong setengah gitu loh, cut setengah buat mamanya setengah buat buat istrinya. Nah sedangkan untuk segala saya kan hamil, untuk biaya saya cek kandungan setiap bulan harus cek ya kan, terus untuk melahirkan itu kan, nah itu lebih banyak biaya dikeluarkan oleh mama papa saya, khususnya papa saya almarhum papa saya seperti itu. Nah jadi di situ saya lihat kok laki-laki seperti tidak bertanggung jawab ya. Jadi minta tolong teman-teman yang saya ceritakan ini jangan diambil dari sisi negatif, tapi ini juga ya untuk kalian yang misalkan yang masih sendiri para perempuan tentunya bisa ambil dari sisi ya positif. ya mereka paham kok, cuman El aja yang agak goblok, kalau yang lain pinter kok. Lanjut. Nah terus Lanjut. akhirnya karena saya ngelihat ini papanya anak-anak ini seperti anak mami gitu, terus apa-apa mami gitu kan. Nah sedangkan anak saya pada saat itu setelah melahirkan, sampai saya nih saya kasih tahu ya, ini pengalaman saya, sampai dari saya hamil anak pertama sampai anak kedua ya, dari saya cek ke dokter ya kan, ke dokter dulu, dokter anak saya itu di Rumah Sakit Sari Asi di Karawaci Tangerang, Rumah Sakit Sari Asi. Nah itu cek kandungan aja, cek kehamilan itu papanya anak-anak nggak pernah nganterin, selalu yang nganterin mama saya, almarhumah mama saya. Ini nggak ada gunanya tuh, kayak mana nih sebenarnya laki kau yang pertama ini, tapi banyak duit, notaris kayak mana? Mohon maaf ya, agak emosi kadang-kadang host juga ya kan Kak Preti, kadang-kadang kalau dengar-dengar laki-laki yang kayak gini ini agak gimana gitu loh. Nah lanjut, jadi suami kau ini kayak mana jalan cerita hidupnya sebenarnya? Yang pertama ini tadi udah ngamilin kau sampai 2 kali gitu, terus pada akhirnya kayak mana sampai kalian memutuskan untuk bercerai? Ya karena saya melihat ini si papanya anak-anak ini lebih ke orang tuanya daripada ke saya gitu sebagai seorang istri. Sedangkan anak saya yang pertama perempuan itu, dia dari bayi itu, karena saya kan nggak mau menyusui ya, karena pas lahir anak saya tuh yang pertama udah keluar gigi 2, keluar gigi, tumbuh gigi gitu kan. Jadi saya nggak mau menyusui, saya menyusui hanya 2 bulan. Nah lepas 2 bulan saya memberikan dia susu promil ya kan. Susu promil itu kan mahal pada saat itu gitu loh, tapi ya udahlah menurut saya, jadi udah nggak ada kecocokan dan dia juga anak mami, akhirnya saya pindah ke rumah orang tua saya. Jadi bercerai pada saat itu dikarenakan tidak ada kecocokan, karena dia sebagai laki-laki dari mulai kau hamil pun dia nggak standby ya, nggak betul-betul jadi suami gitu ya. Menurut kau seperti itu, makanya kau memilih untuk pergi ya, Merpati ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Merpati guys. Karena memang pada saat proses kelahiran pun dari anak pertama sampai anak kedua bapaknya nggak pernah mendampingi.
Oke, setelah kau bercerai dengan suami kau, mantan suami kau yang pertama itu kau sendiri yang menghidupi kedua anakmu. Betul. Bukan aku, tapi kedua orang tua aku, terutama almarhumah papaku. Menghidupi ya, termasuk kau sendiri juga lah ya mengurusi anakmu atau ya kan? Oh, luar biasa, sampai anakmu umur berapa itu kau jadi mengurus dia, kemudian orang tuamu jadi tulang punggung untuk ngidupin anak-anakmu yang 2 orang itu, tanpa suamimu tuh ngebantu ya, mantan suamimu nggak ada transfer uang gitu Merpati? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Memang Nggak luar ada. biasa. Apa yang kau rasakan pada saat itu, apa yang kau rasakan Merpati? Karena kan nggak mudah ya, ngurus 1 anak aja nggak mudah, apalagi ini 2 anak gitu pada saat itu tanpa kau nuntut sama mantan suami. Apa yang kau rasakan pada saat itu? Jadi pada saat anak kedua itu pas saya melahirkan, anak kedua itu pas saya melahirkan itu diambil oleh kakak ipar saya. Kakak ipar saya sampai sekarang. Jadi anak saya yang kedua tidak tinggal dengan saya. Anak saya yang kedua cowok. Seperti itu. Oh, berarti diambil sama kakak ipar, maksudnya diserahkan. Dan kau apa? Bekerja kah atau kau standby di rumah orang tua kau saat itu? Waktu papa saya masih ada, itu saya di rumah ngurus anak. Nah, 2006 papa saya meninggal. Lepas papa saya meninggal, disitulah saya menjadi seorang pekerja karena saya harus memberi makan mama saya, adik saya, anak saya, seperti itu. Kalau boleh tahu kerja apa, serabutan ya, kayak jadi model atau bantu-bantu atau apa sih, atau pernah jadi kerja apa sih dulu zaman dulunya? 2006 itu? 2000 semenjak papa saya itu meninggal, saya jujur saya menjadi seorang penyanyi. Saya nyanyi di wedding seperti itu. Terus saya juga nyanyi di klub, ya kan? Seperti itu. Terus Jadi apapun Merpati lakukan ya untuk ngidupin anak-anak Merpati ya dulu ya. Oke, betul. kasih semangat dulu guys. Aku mau nanya nih sebelum aku ke suami kedua ya. Berat nggak sih di posisi Merpati pada saat itu? Apa yang Merpati rasakan? Dilema kah? Bingung? Atau kayak mana sih pada saat itu? Atau menyalahkan diri sendiri? Waktu itu umur berapa sih Merpati? Waktu ada 2 anak itu umur berapa sih waktu itu? Masih muda ya? Aku masih muda, masih kepala 2. Masih 20 tahun, 21 gitu ya? Sekitar 23-24 itu aku udah punya anak 2. Oh, luar biasa. Apa sih yang dirasakan pada saat itu punya anak 2 di usia muda? Apa yang Merpati rasakan pada saat itu? Apalagi bekerja bukan nggak gampang loh. Pasti kan pekerjaan penyanyi itu, mohon maaf ya, apalagi kalau penyanyi-penyanyi di klub atau menyanyi jadi di tempat-tempat pesta, itu kan pasti banyak ajal laki-laki akan atau diomongin orang. Ada nggak sih peristiwa kayak gitu pada saat itu? Oh, Diomongin pasti. tetangga atau apa kejadian apa yang menurut Merpati itu sakit kali gitu pada saat Oh, itu ya? enggak. Aku nggak pernah merasa sakit karena aku punya prinsip hidup gue hanya untuk keluarga gue. Gue ngidupin almarhumah mama, adik saat itu, dan juga anak perempuan yang sekarang sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi justru saya berpikir saya lebih enjoy saya sendiri saat itu karena saya menikmati pekerjaan saya apapun itu. Yang penting seperti tadi yang saya sampaikan di roomnya Mami Obet, ya kan. Yang penting saya tidak mau yang namanya ngelontong. Karena apa? Saya selalu berpikir saya mempunyai anak perempuan. Jadi saya nggak mau macam-macam gitu loh. Jadi saya cukup aja dengan saya menjual suara saya, bukan menjual diri saya. Walaupun suaramu nggak seberapa ya. Album. Saya udah punya album sebenarnya, tapi saya mau expose ya kan, kalau expose kita. Ulala. Oke, Merpati, kita ke selanjutnya ya. Aku mau nanya ini. Kalau suami kedua itu gimana Merpati? Suami kedua kebetulan dia sudah meninggal. Oh, berarti waktu itu pada saat itu dia bukan bercerai ya, tapi dia meninggal dunia ya? Dia meninggal. Sayang nggak sih Merpati sama dia dulu? Dia itu punya effort apa sih sampai bisa meluluhkan hati janda seksi, ya kan? Kayak Merpati ini. Apa sih effort apa yang dia kasih sama kau, suami kedua ini? Nggak ada.
Kima. Tapi kok bisa gitu loh. Kan nggak mudah ya ngadapin cobaan yang pertama tadi ya kan. Terus kau mencoba untuk membuka hati, ya menerima suami kedua. Apa yang membuat kau itu bisa membuka hati sama dia gitu? Apa pada saat itu yang kau rasakan? Kau nilai Eh, dia seperti apa? karena gini, suami kedua yang saya dapati itu dia seorang duda, mempunyai anak 3, anaknya udah besar-besar. Karena saya nggak pernah berpikir harta duniawi ya. Jujur saat itu suami saya yang kedua adalah Islam dan saya mualaf, ya kan. Nah itu di Gorontalo, ya kan, dan saya tinggal di Gorontalo. Nah jadi saya berpikir kalau melihat mukanya itu mukanya payah banget, ya kan. Mukanya kayak tukang cilok kalau boleh saya bilang, mohon maaf ya. Tapi di situ saya nggak ngeliat paras. Saat itu yang saya lihat adalah ini laki-laki saat itu, ya, dia itu bisa mengerti saya, walaupun garis bawahi saya yang menghidupi mereka, ya, saya yang menghidupi mereka, dia dan anak-anaknya. Tapi saya nggak pernah pusing karena saya merasa bahagia saat itu. Tapi kebahagiaan saya itu pun saya disakitin juga sama dia, ya. Nah, dia sering telepon-telepon mantannya sekali, 2 kali, 3 kali saya angkat koper. Saya pulang ke Manado. Setelah saya balik ke Manado, dari Gorontalo ke Manado, dia sakit-sakitan sampai akhirnya dia meninggoy. Tapi kau statusnya tidak bercerai sama dia atau bercerai pada saat itu? Saya minta dia ceraikan. Jadi dia ceraikan secara mulut. Eh, pada saat itu nikah siri ya? Ya, saat itu saya masih nikah siri karena saya belum mau diajak ke ini karena saya pikir jalanin aja dulu gitu loh ya kan, karena saya pikir oh mungkin ini yang akan menjadi imamku, walaupun aku harus dulu malah waktu aku mualaf dulu aku yang rajin sholat loh, satu hari bisa 5 kali, bahkan sampai aku ngomong sama dia gini, almarhum ya, Pih mau dong kayak yang di TV-TV, sampai situ saya nggak lupa ini ucapan saya. Pih mau dong Pih kayak yang di TV-TV, Pih apa namanya, sholat bareng, sholat jamaah. Apa kata dia? Enggak gini. Jadi perbedaannya itu saat kita belum bersama sama kita udah bersama, ternyata dia tidak bisa menjadi seorang imam. Bahkan saya itu yang rajin sholat 5 waktu saat itu, dan di situ saya merasakan memang benar-benar yang namanya mujizat demi mujizat ya kan. eh Ya udah saya jalanin sendiri, namun ternyata ya memang ya ini jawabannya gitu loh ya kan, dan saya juga tidak lagi menemukan orang yang cocok lagi buat mendampingi hidup saya, bahkan saya diperlihatkan lagi dengan perselingkuhan dia. Udah saya angkat koper dari Oke, Gorontalo saya oke. pulang ke Manado, dan Oke, dia sakit. Barpati. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Barpati, guys. Barpati tadi kan kau bilang kalau kau nikah 2 kali dan membiayai semuanya gitu kan. Walaupun memang menurutku apa sih kenapa sih kok bisa jadi perempuan yang seperti itu gitu loh. Karena gini ya Merpati, zaman sekarang atau bahkan zaman dulu juga ya, kadang-kadang kan kita itu berpikir pakai logika ya, atau kan nggak cuman bisa makan cinta aja gitu. Apa sih yang buat kau bisa jadi perempuan seperti itu sama laki-laki? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasannya saya selalu berpikir positif. Saya pikir inilah pasanganku, inilah teman hidupku sampai akhir hayatku. Tapi ternyata apa yang selalu kuinginkan, apa yang selalu kupikirkan, ternyata itu selalu salah sampai yang terakhir kemarin. Berarti kau tuh memang pure karena cinta. Gak pernah mandang fisik, mandang harta, hanya karena kau punya perasaan, kau lihat dia itu baik dan kau punya perasaan sama dia, ya kau jalani gitu ya, tanpa kau pandang apapun dari dia. Benar gak sih kayak gitu? Kalau aku pada prinsipnya sih dari dulu yang penting aku bisa, aku mampu, aku bisa kerja. Ya kan saat itu juga aku punya usaha juga gitu. Yang penting gue punya pendamping hidup, punya teman masa tua, ya kan, teman mendampingi sampai masa tua gue. Udah itu aja pikiran aku itu gitu loh. Itu aja. Kalau masalah rezeki, ya kan udah kita sama-sama. Sebagai seorang istri, suami kita sama-sama. Itu aja pikiranku, aku nggak pernah neko-neko.
Tapi aku nggak neko-neko aja, aku dineko-nekoin gitu loh. Ya udah, capek. Iya ya, Dua kali loh. Ini benar. udah Jadi Merpati kan kemarin itu kau bilang nih, ya kan, kalau kau tuh ngejalin hubungan sama apa itu? Sama orang bule, betul ya? nikah sama orang bule. Eh, belum. Kalau sama orang bule Jadi belum. gimana tuh ceritanya kok bisa kau putuskan kok cerita tuh dia direbut sama pelakor atau kayak mana itu coba ceritain Merpati kok Oh, bisa gitu kau ini yang ketiga kalinya lah ya berarti ya. ya. Kalau ini bukan orang bule, ini kebetulan dia orang Cina, Cina Manado juga, ya, Cina Hmm. Manado. Nah, jadi berawal dari teman, ya kan, kita ngobrol-ngobrol, terus udah gitu, karena dia tahu aku punya link bisnisnya kuat, ya kan, dia datanglah ke aku, datang ke rumahku di Depok. Nah, aku kan tinggal sendiri, kebetulan aku ada 2 kamar, nah jadi 1 kamar itu aku kosin, aku pikir saat itu kan. Nah, terus dia bilang, jadi waktu dia masih di daerahnya, kita bicara, ya udah nanti kos aja kamar belakang gitu loh. Karena memang pada dasarnya aku nggak ada perasaan sama laki-laki jahanam ini, nggak ada gitu kan. Nah, cuma Kenalnya dari mana pada saat itu kenalnya dari mana? aku kenalnya dari temenku. Boleh disepil nggak temennya siapa? Nggak ada di sini, bukan orang TikTok. Oh bukan orang TikTok. Kenalnya dari mana nih? Dikenalkan dari teman ke teman gitu. Ya, kayak kamu, terus kamu punya teman seperti itu sih. Gitu. Terus? Udah gitu, udah seperti itu. Akhirnya dia datang dari Jawa, dia ke rumahku, ya kan. Nah, terus dia tinggal di kamar belakang, ya kan. Tinggal di kamar belakang. Kok bisa kau terima orang baru kenal berapa lama sih sampai kau tuh bisa kasih dia buat nginep tinggal di rumah kau Merpati? Kok bisa Enggak, gampang sepercaya bukan itu sih kau tuh? bukan nginep ya, itu ngekos. Dia pun bayar pada awal itu dia bayar. Ngekos, Ya, ngekos. bayar gitu. Nah, jadi kebetulan juga dia kan satu kampung, ya kan? Satu Hmm. kampung. Jadi terus pada saat kita sebelum ketemu dia datang ke rumah tuh ngobrol juga enak dan aku selalu berpikir positif dan aku nggak berpikir dia itu akan menjadi pasanganku, tidak, nggak ada, ini sebatas teman aja. Sebatas teman. Lalu? Nah, udah gitu udah. Nah, dia tinggal datang, dia tinggal di rumah, kita bicara bisnis, bla 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 sampai aku kenalin ke temen, sampai ketua umum Serikandi Prabowo pun aku kenalin, ya kan. Datanglah karena aku itu dia main listrik untuk di gedung-gedung perkantoran, hotel, ya kan. Jadi untuk penghemat listrik seperti itu ya. Jadi dia punya alatnya gitu kan. Eh, ya aku tinggal cari linknya, dia punya barang kayak gitu dan itu aku udah prospek mana-mana gitu, aku yang nyari Berarti linknya. kau bantu bisnis dia lah ya dengan mengenalkan ke orang-orang gitulah ya. Oke, Tuh. Merpati lanjut. Nah, terus berjalan seiringnya waktu ya, Mm-mm. karena kita satu rumah entah lagi mana terus akhirnya ya gitulah, entahlah itu mengalir aja sih Kak Preti, itu mengalir aja gitu, nggak Mengalir ada. kayak mana nih nggak jelas nih. Mengalir maksudnya karena sering dekat, sering ngobrol, sering ketemu, sering jalan, terus kau juga bantu dia bisnis dia, terus kok timbul-timbul rasa-rasa suka gitulah ya. Nggak Enggak dapet. juga. Jadi ngalir kayak mana ini? Coba bisa kau jelaskan. Ngalir kayak mana ngalirnya kayak mana? Coba bisa nggak sih kalau lebih jelaskan gitu loh. Ngalir kayak mana? Halo, Ner, lanjut. Nah, baik. Jangan kau alihkan. Cukup aku aja yang nyapa dia. Kau lanjut sama pertanyaanku. Ngalir kayak mana? 2 kali gagal dalam pernikahan. Terus kau ketemu laki-laki, ya kan? Kau sering komunikasi sama dia. Bahkan dia ngekos di rumah kau juga. Ngalir kayak mana maksud kau? Sampai kau berhubungan pacaran sama dia. Jadi gini, kalau yang dibilang mengalir itu karena kita kan setiap hari kita udah satu rumah nih, udah satu atap, ya kan otomatis kan setiap hari ketemu Satu aktivitas. atap, satu kamar atau beda kamar? Ini penonton pada kadang-kadang pada gila. Beda kamar, lu yang gila tempe. Nah, beda kamar. Oke, beda kamar. Lanjut. Ya beda kamar. Nah terus udah gitu memang dasar kita orang Manado, ya kan orang Manado kan kita suka-suka minum,
Suka-suka minum. Waktu itu kan kita minum-minum alkohol, kita minum-minum bir hitam, ya kan. Terus campur. Terjadilah peristiwa itu. Betul. Coba, apa nggak pernah terjadi? Sebenarnya peristiwa itu terjadi apa enggak? Atau tidak pernah gitu? Ini Apa sih? kan karena kau bilang tadi tanpa cinta. Kau bilang tadi tanpa cinta, ya kan? Nah, Iya. terjadinya hubungan yang kau bilang tadi itu terjadi kayak mana? Coba bisa kau jelaskan nggak? Terjadi, udah nggak usah dijelasin sampai gua antem belam-belam, jangan dijelasin itu. Yang Belah penting duren, maksud kau belah duren. belah Oke, lanjut. dengan Lanjut cinta. Merpati, lanjut. Ya Iya. gitu. Ya Setelah seperti itu itu? udah akhirnya karena udah mulai ke arah-arah sana, ya kan. Nah akhirnya dari kamar belakang pindah ke kamar utama. Dari pisah kamar jadi satu kamar. Oke, Merpati, lanjut. Ya udah, Lanjut. berjalan seiringnya waktu kita itu akhirnya tanpa kita sadari, ya. Dan memang komitmen di antara kita di awal karena itu mengalir dengan sendirinya, mengalir yang tadinya hanya just fun, akhirnya karena sudah menjadi suatu kebiasaan terus dan terus menerus, ya kan akhirnya nggak mungkin lah nggak timbul, nggak mungkin lah nggak punya perasaan, pasti punya perasaan. Ya. Ini judulnya ini ya kan, kalau misalnya si cowok itu dengar judulnya ini, aku bercinta dengan ibu kosku sendiri. Oke, tunggu, ada pertanyaan yang mau gue tanyakan samamu. Dia setelah ya kau berhubungan Sebentar Bu sama Preti, dia. Kak Preti, sebentar saya off cam dulu, saya ngerokok dulu. Lanjut. Oh iya. Setelah kau berhubungan sama dia, Merpati, dia tetap bayar kos nggak sama kau atau dia jadi gratis? Sadis. Hah? Sadis. Jadi gratis? Ya, akhirnya karena sudah satu kamar dan sudah berjalan seperti layaknya something, ya kan akhirnya ya dia tetap bertanggung jawab sih gitu untuk kebutuhan rumah sih. Oh, jadi dia bantu-bantu juga gitu ya. Jadi sama-sama lah jadinya ya. Oh. Oke, nggak mau kondo lah dia ya Merpati ya. Tidak. Oke. Terus selanjutnya kayak mana? Apa sampai detik ini kau berhubungan mesih sama dia atau hubungan kalian udah berakhir, udah nggak ada lagi? Buatku jadi mungkin ada ya sebagian juga kan udah tahu ceritaku ini kan, jadi kayaknya kalau diulang nanti kan basi lagi nggak enak ya kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang lain ini soalnya ini mau ditayangin ke YouTube Merpati gitu loh, dan juga kan yang lain juga yang denger kan juga belum tahu ceritanya kan. Nah, akhirnya yang tadinya cuman teman-teman have fun aja gitu ya. Jadi ada perasaan, kemudian saling melengkapi lah gitu ya. Nah, terakhir hubungan kalian seperti apa sekarang ini Merpati? Halo Mak Ulan. Ya hubungan aku kayaknya Maulan ini nanti harus naik ya. Aku butuh yang namanya masukan dari Maulan. Bisa. Lanjut. Sama Kak Titi. Nanti teman-teman Merpati yang lain seperti Bu Titi Mengke, ya kan, Maulan, Kak Titi. Terus yang lain bisa naik ya untuk ngasih support atau ngasih masukan ke Merpati karena memang cacat kali kita lihat ya tadi yang dibilang dia semua ceritanya. Oke Merpati, lanjut. Setelah itu apa? Kenapa hubungan kalian berakhir Merpati? Sebelumnya saya minta Ibu Titi naik juga dong, boleh? Boleh Bu Titi silakan naik ya, Bu Titi multi aja. Moderator tolong naikin Bu Titi, tapi nanti tenang dulu ya kan, nyantai dulu, nanti saya akan tanya satu-satu, oke?
Oke, lanjut Marpati, biar yang lain dengar juga ya. Terakhir, kayak mana hubunganmu dengan si pria Manado itu yang ada keturunan Cina-Cinanya? Ya, jadi seperti yang awal tadi aku sampaikan, dia datang ke sini memang untuk bisnis. Ya, kita memang berawal untuk bisnis. Nah, terus berjalan seiringnya waktu, akhirnya terjadilah hubungan tanpa status, ya, seperti itu hubungan tanpa status. Nah, namun saya itu merasa udah sebagai seorang seperti layaknya seorang istri layaknya menurut saya dan dia juga ya karena dia juga memenuhi kebutuhan dia dan saya juga memenuhi kebutuhan saya seperti misalkan saya cuci baju dia terus dia juga kalau sakit saya yang ngurus saya sakit juga dia yang ngurus terus udah gitu kadang dia tuh minta sampai manjanya minta mandi aja minta dimandiin ya kan. Tanpa adanya hubungan pernikahan ya Marpati ya. Digaris bawahi dulu ya. Oh, Oke, Maulan coba nanti dengerin dia ya Maulan ya. Lanjut Marpati, terus hubungan kalian bisa berakhir karena apa? nah terus udah gitu bentar terus udah gitu nah saya kan mengusahakan dia ke apa namanya untuk kerja dengan salah satu keluarga saya seperti itu kan. Nah, saya mengusahakan hampir kurang lebih 2 tahun loh. Karena apa? Umur dia 50 tahun, ya. Kalau bangsa umur 30 tahunan mungkin masih bisa lah, ya kan? Nah, ini kan 50 tahun. Nah, akhirnya dengan sangat ya karena saya akhirnya diberikan tugas lagi yang di Bali itu, gitu loh. Nah, tanggal 18 April itu saya nggak pernah lupa ya. Tanggal 18 April itu pas ulang tahun Kak Titi, itu dia keluar dari Depok, memang keluar baik-baik. Dia bilang gini, keuangan saya sudah menipis ya tinggal 5 gram logam mulia itu ya kan. Nah dia nggak mau nyusahin aku bahasa dia seperti itu jadi kita hidup masing-masing dulu dia bilang oke. Aku bilang sambil nunggu yang di Bali oke. Aku bilang nah April Mei Juni April Mei sampai pertengahan Juni lah itu masih bagus-bagus aja. Bahkan dia kemana dia kirim foto, dia mau kemana dia bilang, seperti itu ya, seperti membuat laporan kepada saya gitu kan, kemanapun dia menginformasikan gitu. Tapi lah sekitar pertengahan Juli itu kayaknya udah mulai agak lain nih, udah mulai agak lain. Nah aku sebagai perempuan yang sering ditidurinya selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, aku punya feeling dong. Iya kan? Loh ini ada apa? Aku bilang kok kayak gini. Aku sampai ngomong ke dia, kamu ini kenapa? Aku bilang kok kamu kasar. Aku bilang bla 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 segala macem. Nah dia bilang memang dia ke Bali. Dia ke Bali duluan. Padahal harus tunggu instruksi dari keluargaku. Jangan dulu ke Bali. Nanti kalau udah safety baru ke Bali. Tapi dia udah ke Bali duluan. Nah di situ aku agak mikir loh kok kayak gini. Nah di situ aku akhirnya aku chat dia. Nah jadi pas udah gimana jadi alasan dia memang dia nggak suka pada saat dia di rumah aku lebih banyak waktuku di sini di TikTok. Bahkan aku sampai huru hara aku ribut apa segala macam di situ dia nggak suka sama saya. Tapi sebentar Merpati. Kau tuh aku speechless ya, maksudnya agak kaget juga selama 2 tahun yang tadi alur cerita yang kau ceritakan ya awalnya dia tuh cuman ngekos di rumah kau terus terjadilah peristiwa itu kemudian dia tinggal di rumahmu ya saling bantu saling apa selama 2 tahun bahkan dia sakit juga kau yang ngurusin terus ya selayaknya suami istri kalau aku lihat kenapa apa nggak ada niat dia untuk menikahin kau atau kau tuh untuk ngajukan diri gitu ayo kita nikah aja yuk gitu kenapa sih selama 2 tahun kau lebih memilih seperti itu sama dia kenapa nggak mau nikah atau apa gitu coba. Oke, jadi beberapa teman-teman dekatku yang ya jadi apa namanya beberapa teman dekatku ya yang tahu hubunganku sama dia itu selalu bilang gini udah lu ngomong lu tanya kepastian lu jangan mau gitu aja gitu loh katanya gitu kan. Nah cuma kan memang pada dasarnya kan aku kan saat itu ya memang aku juga merasa aku nggak terlalu begini sama dia enggak gitu loh intinya di rumah gue ada yang nemenin karena gue tuh sering sakit-sakitan
Sakit-sakitan dalam arti kata bukan sakit-sakit yang parah gitu, maksudnya ya kadang demam, ya kadang asma kumat gitu loh. Jadi kan aku butuh temen. Ya kan pada saat waktu itu dia belum datang, ya kan aku di rumah, aku sakit, aku sampai buka pintu loh. Buka pintu ruang tamu. Karena aku sendiri, aku takut aku kenapa-napa gitu. Ntar tau-tau gue keras ya kan, gue jadi bangke. Pikiran aku kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah udah, aku nggak sampai kayak berpikir Ya, kayak gimana-gimana. jadi di sini kau hanya statusnya emang nggak mau nikah sama dia karena nggak cinta. eh Saat itu sih aku memang nggak punya cinta jujur, tapi aku punya sayang. Selama 2 tahun masa kau nggak ada rasa cinta sih Merpati sama dia selama 2 tahun atau rasa pengen nikah gitu sama dia? Mungkin karena ada rasa trauma atau kau takut nanti gagal lagi atau kayak mana sih? Masa? Intinya aku lebih melihat dulu dan menilai dulu karakter orang ini seperti apa. Karena buat orang menjalin hubungan, apalagi untuk sesuatu hal yang untuk menikah, ya itu harus benar-benar kita harus mengenal. Karena aku udah 2 kali gagal, ya. Jadi aku lihat dulu, dan ini orang laki-laki ini memang super pendiam. Dia kalau marah dia nggak banyak ngomong. Pernah dia nggak suka sama aku, dia marah apa, aku didiemin 2 minggu. Bayangin orang satu rumah nggak ngomongan, aku nggak bisa. Oke. Oke Merpati, dari cerita kau tadi ya, emang kan kita juga nggak bisa, aku juga ya pribadi lihatnya itu juga nggak bisa nganggap itu baik atau buruk sih sebenarnya, cuman pasti kan tanggapan orang yang mendengarkan itu ibaratkan kesalahan juga ya, Tuh. ya nggak sih yang kau ceritakan tadi tuh. Nah, sebagai orang yang memang udah berpengalaman ya, Merpati aku mau tanya sih sama kau, apa sih kejadian apa sih yang membuat kau itu yang saat ini ya, yang kau alami dari dulu sampai detik ini? Kejadian apa yang kau ngerasa ini nggak akan jangan sampai dirasakan sama anak-anakku, atau apa yang mau kau sampaikan ke orang-orang yang dengarkan cerita kau ini tadi? Karena jujur Merpati, bukan aku untuk menghakimi atau seperti apa, cerita yang kau ceritakan tadi khususnya yang terakhir, mungkin banyak dilakukan orang-orang juga mungkin ya. Tapi apa sih dampak yang kau rasakan gitu saat ini? Oke, buat teman-teman ya, thank you banyak sebelumnya buat Kak Preti, ada Maulan juga, ya terus ada Kak Titi juga, ada Ndoro Mami juga, dan juga ada teman-temanku yang lain yang belum nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Tadi ada El, ada Kiki dan teman-teman yang lain. Thank you udah hadir juga di acara Kak Preti ini. Jadi saya di sini hanya mensupport ya acara program dari Kak Preti ya, semoga sukses ya. Jadi Terima memang kasih. adanya cerita saya di kesempatan sore hari ini, puji Tuhan saya sudah bisa pelan-pelan saya udah bisa untuk move on ya seperti itu, karena memang rasanya sakit banget kita memberikan kebaikan, keikhlasan, ketulusan kepada orang-orang tanpa ada pengharapan ya, walaupun memang pengharapannya tuh bukan pengharapan harus nikah, itu enggak ya, karena pernikahan itu saya sudah mengalami pernikahan 2 kali, jadi kegagalan ya, jadi saya berpikir ayo kita jalanin dulu ya. Nah yang menjadi buat saya jadi murka ya dengan laki-laki ini, pekerjaan di Bali saya yang berikan, tapi kenapa saat pekerjaan itu jalan, kenapa lu bisa-bisanya lu menyakiti perasaan gue dengan tanpa lu sadari, dengan otak iblis lu ngupload VT kemesraan lu di Bali ya. Gue kasih tahu buat lu laki-laki, ingat kerjaan itu dari gue ya, kerjaan itu dari gue, dan yang namanya orang mau bekerja ya tujuannya ada usaha, tapi kalau udah kau pakai buat lendir ya, kebetulan agama kita sama ya, aku cuma minta sama Tuhan Yesus supaya otak pikiran kamu bisa dirubah ya. Ingat, kamu bisa menari-nari, Oke. kamu bisa berbahagia, bahkan kamu bisa saling melepas sperma kasarnya ya di atas penderitaan saya ya. Tapi ya puji Tuhan saya sudah belajar ikhlas. Semoga apa yang kamu jalani sekarang, aku selalu bilang, ingat kita sama-sama punya anak perempuan ya. Kalau anak perempuanku aku sudah punya cucu, tapi anak perempuan kamu, ingat ya, dulu kamu waktu kamu masih Si Siva. waktu kamu masih Maaf.
waktu Lanjut Merpati. waktu kamu masih di sana ya, kamu sampai kamu visi sama anak kamu aja, kamu apa namanya, kamu screenshot, kamu kirim ke aku ya, tapi drastis jauh 180 derajat keputar cuma gara-gara lonte di sana, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas ya, saya ikhlas. Jadi kau merasa sakit hati karena selama 2 tahun ini yang tadinya dia ngontrak samamu, terus dia kau ada yang dampingi dia juga. Tapi kan gini Merpati, tadi kan kau bilang kalau dia itu ngebantu juga gitu, nemenin kau gitu kan, ngejagain kau, dan kau nggak cinta sama dia, bener kan? Tadi kau ngomong gitu karena kau tidak mau dinikahin sama dia. Ada nggak sih penyesalan di kau gitu, penyesalan kenapa sih aku nggak minta nikah sama dia gitu pada saat itu? Ada. Karena kan mungkin karena dia nggak ada status istri ya kan, nggak ada hubungan istri samamu, jadi dia ngerasa ya udah tinggal lepaskan aja gitu, mungkin kayak gitu nggak sih? Nah, makanya di sini aku bilang, di sini ada Maulan juga, makanya aku bilang hati-hati dengan ucapan mulutmu, harimaumu. Kenapa aku bisa sampaikan itu? Aku juga menyadari, aku juga bilang begini, itu chat anakku ada loh ya di sini ya, di chat anakku ya kan, sampai anakku bilang, aku sampai lapor, aku ini ke anakku yang perempuan itu gitu, kata dia gini loh, ya biarin, pantas aja digondol orang, mam, dia bilang, toh mami juga dulu bilang kan gak ada apa-apa sama dia. Jadi anakku sendiri sampai aku bilang gak ada apa-apa, aku nggak punya hubungan apa-apa, ya udah, ucapanku ya disamber malaikat, itu aja. Tapi kalau pada intinya aku sakit hati karena gini, karena di Bali itu kerjaan berjalan, dia tinggalnya sama aku, tapi kenapa kok lu berani lu ngupload lu sama lonte ya, walaupun dia perempuan itu bukan lonte, tetap gue bilang tuh lonte, gue nggak pusing mulut gue, tapi satu hal ingat, itu bekas gue, dah itu aja ya. Buat kita para perempuan tentunya, untuk kedepannya kita lebih benar-benar, kalau memang kita perempuan, kita kayak status saya kayak divorce gini, kita memang, aku pengen punya suami lagi, tolong sayang ya, dikenali dulu baik-baik bibit bebet bobotnya ya. Saya 2 kali menikah dan 2 kali gagal, berharap yang ketiga kali, tapi 3 kali juga saya terlalu gagal, jadi buat saya sudah di end of the world ya. Sekarang yang saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan buka pintu hati anak saya ya, supaya dia mau intinya memanggil saya untuk mami sini tinggal sama cici aja, jagain cucu, itu yang saya minta. Kalau masalah laki-laki lagi lain, saya angkat tangan. Kalau untuk masalah orang, Tunggu Merpati sebentar, tunggu ya sebentar, maaf aku potong ya sebentar. Tadi kau bilang kau pengen anak kau nelpon kau terus bilang tinggal sama aku mak, ngurusin cucu gitu. Sebenarnya aku mau nanya samamu ya, kau punya 2 anak ya kan? Apa sih sebenarnya harapan yang kau inginkan dari kedua anakmu itu? Apa kau di umur yang sekarang kau tuh sebenarnya lelah, capek, atau kayak mana? Atau kau tuh memang jarang dengerin nasihat dari anakmu sendiri gitu? kalau untuk masalah harapan ya itu tadi udah aku sampaikan kan, kamu potong berarti harapan aku sekarang ya udah, aku saat ini 50, aku pengen hidup sama keluarga, sama anak, sama cucu, itu aja. Karena kemarin aku udah salah mengambil pilihan hidup, aku tinggal bersama laki-laki, pada akhirnya aku sakitin dan selalu disakitin. Udah itu aja. Kalau masalah jodoh, kalau memang Tuhan mau kasih ya oke. Tapi kalau untuk aku mencari jodoh lagi, sorry, aku lelah. Oke, Merpati, aku mau nanya lagi samamu. Apa sih yang mau kau sampaikan sama kedua anakmu ini? Karena kan kalau dari cerita kau yang tadi kau bilang, yang kulihat kau cuman punya yang betul-betul ya itu kedua anakmu saat ini. Saat ini kau cuman punya kedua anakmu itu aja. Yang kita tahu lah hubungan anak sama orang tua itu ya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, ya kan? Nanti kalau kan kau nggak mungkin sehat gini aja, pasti kan ya naujubillah min jalik ya kan, namanya udah tua, pasti kan kau satu-satunya harapanmu ya anakmu yang kau harapkan bisa ngurus kau, bisa ngejagain kau, ngidupin kau, satu-satunya ya anakmu, siapa lagi ya kan?
Nah, apalagi kita tahu kita bukan orang yang bisa tinggal sendirian. Kita juga butuh orang lain, apalagi kau punya anak. Nah, apa sih yang mau kau sampaikan sama anakmu saat ini, Merpati? Dari hati kau ya, sebagai orang tua yang memang dari dulu bertanggung jawab sama anaknya, ngurusin single parent lagi ya. Ya. Apa yang mau kau sampaikan sama kedua anak kau itu dengan kehidupan kau yang dari mulai nikah sama suami pertama yang tadinya mau kuliah, mau jadi pendeta, terakhir hamidun. Terus suami kedua pun disakiti, tapi suami kedua akhirnya meninggal karena kan kau berharap pasti sama suami kedua. Kau berharapnya mungkin suami kedua ini yang akan nemenin kau selamanya, tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Dan pada akhirnya ketiga kalinya kau coba berhubungan dengan laki-laki selama 2 tahun, akhirnya kandas juga gitu. Nah, berarti kan saat ini yang kau punya kedua anakmu, Merpati. Apa sih yang mau kau sampaikan sama anakmu gitu saat ini? Apa yang mau kau sampaikan? Ya, yang pasti yang pertama-tama minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Minta maaf sama anak-anak, minta maaf sama keluarga. Buat anak-anak, Cici, Yeski, cucu Oma, Caca, Leslie, maafin Mama. Semoga kalian bisa terima Mama, terutama anak perempuan Mama, Cici. Sampai saat ini Mama kangen. Mama belum pernah ngeliat baby Ben, cucu Oma. Mama seliar ini dalam bermain sosial media. Jujur karena Mama gak ada yang perhatiin. Mama butuh perhatian dari kamu, Cici. Itu aja berarti. Aku jadi paham sih, maksudnya gini ya. Kayak kita dengar ceritanya Merpati tadi tuh bukan maksud untuk menghakimi juga, tapi setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing gak sih guys? Ya kan? Tapi kan tadi Merpati sedikit tadi ngomong kalau dia kesepian gitu, dia butuh perhatian dari anak-anaknya juga, dia butuh. Iya, kita tahu lah sebagai sama-sama perempuan ya, kita tahu perasaan Merpati itu seperti apa. Jadi bukan untuk apa ya, apa sih bahasanya, ngejudge ya Maulan ya, ngejudge dia atau seperti apa, karena mungkin ternyata inilah alasan dia gitu. Aku paham kalian yang nyimak dari tadi ya, mungkin ada sebelnya juga sama Merpati, ada pasti sebelnya juga ada gitu, atau sampai berpikir negatif ke Merpati juga ada mungkin. Cuman itu jangan kita jadikan alat atau senjata bagi orang yang gak suka sama dia ya. Itu disclaimer dulu tolong ya kalian ya. Karena ya kalian gak tahu di posisi Merpati mungkin kayak dia itu butuh kasih sayang di keadaan dia yang saat ini sendirian. Dia butuh kasih sayang, dia butuh orang yang nemenin dia sampai dia rela berhubungan dengan laki-laki tanpa menikah. Itu semua karena supaya ada orang yang jagain dia kalau dia sakit, ya kan?
ada orang yang jagain dia gitu loh guys. Kasih tepuk tangan buat Merpati dulu, tolong. Semangat ya buat Merpati gitu, karena emang sih kita sebagai perempuan pasti kita butuh yang namanya kasih sayang, apalagi Merpati seorang ibu ya, yang memang umurnya udah nggak mudah lagi. Dia butuh kasih sayang dari pasangan, dia butuh kasih sayang dari anak. Cuman dia nggak dapatkan itu, sampai detik ini pun dia tidak dapatkan itu gitu. Makanya kadang-kadang dia suka hampir 24 jam main di TikTok gitu loh guys. Jadi jangan, aku minta tolong juga, jangan kalian itu dari ceritanya Merpati tadi jangan sampai berpikir kalau Merpati ini orangnya negatif atau perempuan seperti apa gitu kan. Tapi dia punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dia punya alasan itu karena ya itu tadi, karena dia memang nggak ada yang ngejagain dia, nggak ada yang nemenin dia. Bahkan dia sakit aja, ya kalian bisa dengarkan tadi dia belum pernah ketemu sama cucunya juga gitu. Jadi Merpati bisa dibuka mic-nya Merpati. Merpati, nggak apa-apa dibuka mic-nya. Merpati, aku mau nanya nih samamu ya. Benar nggak sih yang aku bilang tadi kalau sebenarnya sampai detik ini juga yang kau pengenin itu cuman kasih sayang, kepedulian dari orang, terutama orang yang kau sayangin ya gitu. Sampai detik ini kau belum dapatkan itu ya? Belum dapat. Apa sih impian kau sebenarnya di posisi saat ini ya, dia keadaan kau saat ini, apa sih yang kau impikan gitu? Apa yang kau inginkan sebenarnya Merpati dari semua yang terjadi terakhir kau berhubungan dengan laki-laki saat ini? Apa sih keinginan kau saat ini apa? Ya kayak Untuk dirimu sendiri ya? ya untuk diriku sendiri tadi sudah aku sampaikan. Yang penting aku cuma minta sama Tuhan, aku bisa kumpul sama anakku, sama cucuku, itu aja. Aku gak minta lain-lain lagi. Ada nggak emangnya hubunganmu sama kedua anakmu ini saat ini nggak baik atau memang gimana Merpati? Enggak baik, sangat tidak baik, terutama gara-gara laki-laki yang terakhir ini. Nggak baik gara-gara laki-laki yang terakhir ini. Nggak baiknya kenapa? Apa mereka menentang hubunganmu dengan laki-laki itu atau seperti apa sih? Ya. Dan sudah ditentang oleh anakmu tapi kau tetap memilih untuk tinggal atau sama laki-laki itu karena kau kesepian. Ya, karena aku kan Karena tangga. Ya kan seperti yang aku sampaikan tadi, aku di Depok, rumah di Depok aku sendiri, sampai kan aku sering sakit-sakit. Bahkan aku sakit pun di titik yang terparah, karena aku apa pintu kekunci. Aku sampai bilang sama tetangga, Bu tolong liatin saya, Bu. Dan itu pun saya kabarin anak saya, waktu itu dia gak ada yang peduli. Dia kabarin, aku kabarin adik saya juga gak ada yang peduli. Ya jadi ya aku seperti ini. oke Merpati, aku paham. Jadi kita ini ada Maulan di sini ya Merpati, nggak apa-apa ya kalau Maulan naik. Terus kita mau tanya juga karena Maulan ini kan sama pernah juga baru kemarin aja podcast juga, curhat juga, dan hidup Maulan itu nggak gampang untuk menemukan kebahagiaan yang saat ini dia rasakan sama suami yang menerima dia apa adanya. Itu hidup dia nggak gampang. Mungkin dia pernah di fase-fase seperti yang kau rasakan. Dia kemarin juga cerita. Nah Maulan, support apa sih Maulan atau kata-kata apa, nasihat apa yang bisa Maulan sampaikan untuk Kak Merpati ini? Kita kenal dia udah lama ya Maulan di TikTok ini, dan kita baru tahu ya ternyata dia seperti ini gitu. Coba Maulan bisa kasih kata-kata atau nasihat atau semangat Maulan untuk Kak Merpati. Halo Maulan. Yup, ya. Bukan Maulan. Kalau aku memberikan pengarahan pada Merpati ini adalah karena kita sudah bukan anak muda lagi, kita sudah dewasa.
Jadi kita belajar berbesar hati untuk menerima setiap kejadian yang ada dalam hidup kita ini, gitu loh. Karena, Zemontis, aku lagi sama nenek nih. Karena untuk belajar berbesar hati itu emang berat. Karena setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini bukan masalah yang mudah. Pasti setiap masalah yang kita hadapi pasti akan sangat berat. Apalagi itu yang menyakitkan hati, gitu. Cuman memang kalau aku mengikuti dari cerita Merpati tadi adalah dimana kadang-kadang kita ingin bahagia sebagai orang tua, tapi kadang-kadang anak itu belum tentu mengerti apa yang ingin kita cari kebahagiaan itu, gitu. Itu dilema kita sebagai orang tua. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan lebih banyak kasih sayang kehidupan untuk anak daripada untuk diri kita sendiri, karena itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Aku pun kayak gitu juga, walaupun aku ini bincing, kan aku kan punya anak angkat. Nah di situ kadang-kadang aku lebih mengutamakan kebahagiaan anakku daripada diriku sendiri, gitu loh. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah itulah kadang-kadang anak itu sendiri tidak memahami apa yang diinginkan orang tua, gitu loh. Itulah dilema kita untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada anak kita bahwa kita pun ingin bahagia juga sebagai orang tua, gitu loh. Jadi kalau aku sih memberikan pengarahan untuk Merpati berusaha untuk berbesar hati, gitu. Lanjut, Preti. Terima kasih Maulan, kita kasih tepuk tangan buat Maulan sama Merpati ya guys. Kita doakan sama-sama juga ya, kita kenal Merpati ini udah lama teman-teman. 17 orang memandang ya, di bawah juga ada orang yang teman-teman kita juga ya, yang sering kita ketemu di Komal ya kan, beberapa kali kita bareng-bareng sama-sama gitu. Pasti kan masing-masing dari kita punya cerita. Tolong buka inimu Merpati, buka on cammu karena kita dapat pemberitahuan dari TikTok. Oke. Oke, nggak serius ini guys, 17 orang, 19 orang memandang ya kan. Kita udah sama-sama sering ketemu di Komal, sering cerita-cerita lah, ketawa-ketawa bareng ya kan. Masing-masing dari kita pasti punya hidup masing-masing, punya cerita hidupnya masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Jadi di sini kita nggak berhak juga sebagai memang sama-sama manusia yang tidak luput dari akan dosa-dosa ya guys ya, dan kita juga belum tentu jalan kita benar ya kan. Nah kita hanya bisa menyemangati, hanya bisa ngasih share pandangan gitu loh, saling cerita gitu, jadi bisa termotivasi jadi cerita-cerita teman gitu. Itu aja sih yang penting buat Merpati. Terima kasih Maulan untuk sarannya. Merpati tadi dengar saran Maulan kan, kalau misalnya di umur Merpati yang saat ini mungkin sudah punya cucu, punya anak gitu, lebih berbesar hati untuk lebih mengutamakan keluarga gitu. Nanti ketika Merpati mengutamakan keluarga, mungkin Tuhan berkehendak lain gitu kan, anak-anak Merpati jadi lebih peduli, jadi lebih sayang gitu ya. Yang naik kan si Kim ini sih. Oke. Halo Mayres. Halo Bang Mayres. Ya halo. Nah, silakan Bang Mayres. Bang Mayres kan otomatis nganggap Kak Merpati kakak ya Bang Mayres ya. Tadi denger cari ceritanya Kak Merpati. Apa sih yang mau Bang Mayres sampaikan ke Kak Merpati? Semangat, support. Oke. Aku mau bertanya aja, kan pertama nikah itu tahun 1945 ya? Enggak, itu kemerdekaan. Nah, pertanyaanku nih agak sedikit kontroversial ya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Nah, pertanyaanku tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahun berapa pertama kali ngewong? BAP kali ah. Oh nggak tahu, itu nggak Kadang-kadang tahu. si Mayres ini minta dicucuk. Ya nggak usah dijawab, ini jangan Mayres ini minta dicucuk-cucuk juga pentongnya kayak gini. Jangan dihancurkan, makanya siapa yang naikkan Mayres Jais ah. Hancur jadi. Lanjut.
Bang Mayres, kita closing statement ya, karena memang udah 1 jam lebih juga kita podcast bareng Merpati. Dia curhat banyak tadi, dari mulai dia awal, dia hubungan asmara dia lah ya, terutama tema hari ini guys, hubungan asmara Merpati, sampai ya tipis-tipis tentang kehidupan dia lah yang memang betul-betul kita tahu ya. Tadi semua udah tahu juga gitu. Closing statementnya Merpati, apa yang mau kau sampaikan, silahkan. Yang pertama-tama terima kasih buat Kak Preti sudah mewadahi acara ini, ya kan. Semoga dengan adanya program Kak Preti ini, curhat bersama Kak Preti ini bisa menjadi untuk teman-teman yang lain ya, untuk memberanikan diri untuk lebih bisa untuk. Jangan closing statement dulu, ada tambahan dari Mak Ulan. Oh iya. Hancurkan terus Maulan, hancurkan ini tata caranya udah loh Maulan. Tambahan saranku Yang buat dulu Kak kalau Preti. beli jaringan yang cukup bagus biar acaranya tidak blutek. Jangan diganggu kena. Ya udah Maulan, lanjut. Bukan hanya untuk untuk Merpati aja, tapi untuk kita semuanya. Kadang-kadang kita melihat dari polemik yang dihadapi Merpati itu adalah itu suatu perbandingan untuk diri kita sendiri masing-masing yang menjalani hidup ini masing-masing kayak gitu loh. Kenapa? Kadang-kadang orang bisa hanya menghujat dan mengkritik, tapi orang tidak tahu apa yang kita hadapi dalam suatu masalah kehidupan kayak gitu loh. Jadi saya hanya berharap setelah ada prokes ini dari Kak Preti untuk Merpati yang mendengarkan cerita Merpati ini, jangan hanya kalian mendengarkan itu adalah suatu cerita buruk, tapi dengarkanlah itu cerita bahwa itu adalah pengalaman hidup yang kita itu saling berbagi, jadi bahan perbandingan untuk hidup kita masing-masing. Itu aja, terima kasih Preti. Ya Mak Ulan, terima kasih banyak Mak Ulan. Silakan dilanjut closing statementnya. Silakan Merpati. Iya, sebelum closing statement itu si Mayres dulu. Ya udah, Mayres, closing statementnya. Makasih Kakak. Makasih. Silakan Mayres. Lanjut aja dulu, aku lagi goreng tahu. Makasih Kerbay, Reni O'Hara, anak umat yang mengkek-mengkek. Makasih Kak Kerbay, love you. Ya, jadi seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Pokoknya sukses selalu buat acara Kak Preti ini. Ya, buat kita teman-teman ya, berharap bertemanlah dengan segala kekurangan dan dengan segala ketulusan, dan jangan pernah lagi ada dusta di antara kita sesama teman. Bila mana teman kita mempunyai kesalahan, sejatinya lebih baik kita tegur secara langsung, baik jalur belakang, dan jangan pernah mempermalukan siapapun ya kan, karena sejatinya yang namanya hukum karma itu pasti akan cepat untuk menjemput kita ya. Dan untuk apapun tadi yang saya ceritakan di acara podcastnya Kak Preti ini, saya berharap jangan dijadikan sebagai materi kalian untuk suatu saat untuk membullying aku ya. Tapi kalau sampai aku dengar acaraku ini ataupun kisahku ini kalian jadikan materi, ya udah, itu aja ya. Saya sih nggak mau ngomong panjang lebar kali tinggi, karena saya sebagai teman Kak Preti dan juga teman-teman yang lain hanya mendukung program acara curhat bersama Kak Preti. Oke, mungkin aku tambahan sedikit kayak gini. Jangan gini. Ketika ini ada acara ini menjadi bahan orang mencari informasi kehidupan orang lain, gua kasih tahu, jangan semuanya dipercaya, jangan semuanya di framing seolah-olah itu kebenaran. Ingat, ini hanya entertain, ini hanya media sosial orang berentertain, gitu ya, Mbak Merpati ya. Jadi jangan semua hal dijadikan bahan untuk kalian menggiring opini orang-orang. Gitu. Thank you, lanjut. Apalagi Jesko Tempi, tukang munah. Tolong jangan kotorin Komal Kak Titik Mengkek. Silakan Kak Titik yang udah Anak ditunggu awak yang mengkek-mengkek, silakan naik memberikan nasihat buat si Preti dan juga buat Merpati. Capcus Jesko naik yang ke suka Titik jilat ludah Mengkek. sendiri. Halo Jesko yang suka jilat ludah busuk Jangan sendiri. kayak Ya Allah Tuhanku, Mayres, janganlah kau kotorin prokesnya si Preti. Ya ilaha illallah, astagfirullahalazim.
Maaf ya Bang Maires, kuturin bahaya kali mulut kau itu. Kak Titi mana? Kak Titi bisa dimulti. Kak Titi ini selaku orang yang udah kenal lama juga ya sama Merpati ya. Udah berapa lama kenalnya di TikTok ini? Kasih naik aja dulu. Maaf. Oke, Kak Titi bisa dimulti dulu Kak Titi, soalnya Kak Titi privat, maklum orang penting. Bisa dimulti Kak Titi. Dari tadi udah dari 5 jam yang lalu ya ditunggu sama Merpati. Merpati belum ngomong dari tadi, nunggu Kak Titi. Suaraku mahal, oke. Kayaknya Kak Titi nggak berkenan untuk naik nih Merpati. Mungkin beliau lagi sibuk ya kan, Kak Merpati? Oh yakin nggak mau naik? Yakin. Ya nggak apa-apa, Merpati siap kok dimarah-marahin juga. Kalau tadi Kak Titi dengarkan cerita dari Merpati ya, dia juga siap untuk dapetin masukan atau apa. Karena memang kita di sini semua, khususnya orang-orang kayak Maulan, Kak Titi, ini kita anggap sebagai orang petuah ya, Merpati. Oke, Kak Titi lagi sibuk ya, Kak Titi. Oke, jadi udah diwakilkan sama Maulan aja ya. Tadi ya. Oke, Kak. Dong, setidaknya naik dong. Parampuang naik dong. Lagi live akun satunya. Oke. Oh, nih mau naik Kak Titi. Sebentar kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak awak yang mengke-mengke. Mama awak mengke-mengke. Baru lagi kita sekomal ya, Mak. Ini ember. Iya. Aduh, Bu Titi. Titi. Kak Titi, Kak Titi ada yang mau disampaikan sama Merpati nggak Kak Titi? Tadi dia tuh cerita banyak tentang hubungan asmaranya, sampai kenapa sebab-sebab dia melakukan itu, dan hubungan dia ke anaknya juga tadi banyak kok dia sharing-sharing juga sama kita gitu. Kak Titi ada yang mau disampaikan ke Kak Merpati untuk semangat support dia? ya. Kebetulan tadi saya tidak mendengarkan sampai habis ya. Saya tadi langsung kabur soalnya ngelek-ngelek, pusing pala awak. Jadi Ya. pesan dan kesanku buat parampuang Merpati ini ya, kalau untuk masalah laki-laki ya, tabur tua itu pasti banyak bersabar karena karma nggak pernah salah alamat. Nanti pengalamanku ya, saya bercerita sedikit tentang pengalaman sakit hatiku sama laki-laki itu, karena kita itu, kalau saya itu ikhlas ya, apapun itu ikhlas kalau dalam hubungan ke laki-laki, ke pasangan maksudnya. Jadi kalaupun Hai Adik Aries, kalaupun disakiti di suatu hari kita tersakiti, saya cuma bisa menangis dan bersabar. Itu aja. Tapi nggak lama kemudian dia mengemis-ngemis, cari perhatian lah. Aduh, susah ya kalau udah tersakiti mau balik lagi tuh rasanya. Aduh, kayak ya mau berteman pun susah juga karena udah pernah jadi pasangan. Jadi pasangan ke teman itu, pengalihan dari pacaran ke teman itu, kalau bagi saya mending nggak usah deh. Mending kita nggak usah terlalu akrab gitu. Karena susah, udah pacar ke teman ya. Buti, aku mau tanya, kalau pengalaman berteman yang meminjam duit gimana? Salah. Ini dia pinjam duitnya belum beres-beres loh. Ya Allah Tuhanku, Maires kau nih, jangan kau pecahkan dulu pembicaraan ini. Biarkan dulu Titi ini mau ngomong. Ini Maires minta ditepuk pula mulutnya ini. Memang kalau nggak baser kayak gini nih bukan Maires namanya. Bukan baser ya.
Mares bukan buzzer tapi haters. Oke, terima kasih ya Kak Titi ya, kasih tepuk tangan buat Iya, Kak Titi. banyak bersabar. Insya Allah nanti akan ada itu ganjaran ya, ganjaran buat yang bikin sakit hati, pengana ya. Nanti Selanjutnya Bu Titi kira-kira kapan Si Titi nanti belum selesai loh si Maira sini. Rajin bener motong-motong. Biarin Titi itu dulu ngobrol lu. iya, Rajin mentang-mentang bener kita deh. nggak tahu ngomong. Oke, lanjut Kak Titi. Memang Preti juga hostnya nih. Pengen sekali buru-buru bungkam mulutku ya. kira-kira kapan tanggal Kalau moderator jangan dinaikkan dulu ya Bang Mairas ya, karena ini mau ditayangin. Bang Mairas jangan kayak gitu lah. Aduh. Lanjut ya. Kak Titi. Iya. Ya, tapi yang saya lihat ini ya memang manusiawi jika kita wanita itu tersakiti terus tantrum, marah-marah atau pengen pembelaan validasi di mana-mana itu sangat wajar, manusiawi sebagai perempuan. Tapi itu sebatas beberapa hari aja. Yang penting keluar, yang kita rasain itu dikeluarin. Setelah itu ya cooling down lagi. Dan kita bersabar menunggu tabur tuai dan karma itu datang. Begitu dari saya. Sekian dan terima gaji. Udah tanggal 1. Ih, bandit, Titi Meke anak awak, bandit. Iya. Oke, Maulan ada yang mau ditambahkan lagi atau udah cukup? Kalau aku tambahan kayak gini ya, aku yang pernah merasakan apa yang pernah Merpati rasakan. Ini di Eropa yang aku rasakan. Begitu sakitnya lelaki itu mengkhianati kita. Pokoknya apa nggak bisa lah kita ceritakan, pasti kita semua pasti merasakan yang pernah tersakiti. Tapi yakinlah, kalau kita yakin apapun yang mereka taburkan untuk kita akan ada yang akan kita petik. Ini contoh dengan diriku sendiri loh. Aku disakiti tiba-tiba tanpa aku minta, hanya dengan doa supaya aku dihadirkan seorang lelaki yang baik hati. Alhamdulillah, puji Tuhan, aku didapatkan lelaki yang baik hati, gagah perkasa, kentong gedong, dah puas segala macam lahir dan batin. Artinya percaya aja ya Maulan ya, pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kalau kita bersabar ya Maulan ya. Pokoknya di saat doa kita itu didengarkan Tuhan, di saat kita yang benar-benar tersakiti yang benar-benar sakit, benar di sana doa kita diketuk sampai langit ketujuh, doa kita didengarkan. Itu yang umat alami, yang umat rasakan. Dan itu alhamdulillah terkabullah doa kita yang tersakiti itu. Amin. Alhamdulillah. Dan itu berarti balik Iya Kak Titi. kemudahan. Kenapa perempuan? Akan ada kemudahan. Amin. Amin. Akan ada kebahagiaan. Oke Kak Titi, kapan mau podcast di Curhat Kak Preti? Kalau berkenan atur jadwal, kapan, hari apa, jam berapa? Oke Kak Titi. Kayaknya saya nggak butuh podcast deh. Karena Kenapa? nggak ada. Aku cukup di dunia realku aja aku rasakan. Nggak mau kuumbar di medsos. Iya, nggak mau diumbar. Kalau apa kadang-kadang keceplosan ya kan? Kadang-kadang Oke. lagu sayang, lagu aja. Iya, kalau Kak Titi ini diekspresikan oleh lagu ya Kak Tapi Titi ya. nggak bisa itu, Preti. Harus kau paksa. Umat dukung, Preti. Harus kau paksa Titi naik ke prokes Oh, iya. kau. Harus. Pasti Umat yang sudah dukung. penasaran sama kehidupannya Kak Titi, ya enggak sih? Umat dukung, Preti. Harus kau bisa tarik Titi Mengke ini sebagai contoh kita. Dari mana seorang perempuan yang hidupnya berhasil dengan di kaki dia sendiri, dia bisa berdiri dengan kaki sendiri, dia berhasil dalam hidupnya. Harus kau naikkan Preti, nggak bisa enggak. Kalau Titi Mengke nggak mau, naik ke podcast kau, umat bully Titi Mengke. Mak, Kak dengerin, Titi, Maulan. ingat ya. Berarti dengerin. Mak, soalnya waktu beberapa bulan yang lalu, ini seorang Titi Mengke ini, si perempuan ini, Mak,
dia minta podcast sama aku waktu itu, tapi belum sempat terselesaikan. Nah sekarang saatnya Preti kau podcast terus, di bagaimana tanya bagaimana dia menjadi seorang wanita sukses terus sampai saat ini kok masih gimana gitu. Terus ada hati nggak sih kira-kira sama Nah itu yang pengen Umak tuh, dia naik di prokes kau Preti. Kalau dia nggak mau menceritakan masalah pribadi dia, setidaknya semangat hidupnya itu yang membuat dia berhasil dan sukses dalam hidupnya, itu kan bisa menjadikan contoh untuk perempuan-perempuan yang lainnya. Pasti nggak Itu loh. mudah, aku yakin Mbak. Aku yakin. Kita lihat Kak Titik yang ceria, kita lihat Kak Titik yang tegar, kita lihat Kak Titik yang tegas ya, orangnya memang keras lah kita bilang. Tapi nggak mudah berada di titik dia yang sekarang ini. Aku yakin itu. Dulunya juga dia mungkin ada cerita-cerita hidup yang nggak mudah gitu. Yang sama kayak kita juga ya, memang nggak mudah untuk ngejalanin hidup itu, pasti itu yakin sih aku. Kak Titik, DM aku ya atau WA aku ya, kapan bersedia untuk memberikan edukasi apa sih anjing? Edukasi. Edukasi dan pengalaman hidup. Edukasi dan pengalaman hidup. Kalau temanya Kak Titi gini, bagaimana cara menjadi seorang wanita sukses? Iya, benar. Karena Kak Titi ini uangnya udah nggak berseri lagi, nolnya udah melewati batas rata-rata. Bahasanya itu bahas tentang anak. Jauh parambuang, suara jauh. Oh, bahas kehidupan ini rumah tangga aja kalau saya sih ya, karena di situ Aku suka itu Kak Titi, aku di suka. situ, sayang, karena ada anak masalahnya. Bahas anak tuh, Iya. mataku pasti, aduh, seember itu. Aku suka karena memang kalian yang lihat Kak Titi ini have fun ya kan, selalu jalan-jalan, selalu bahagia, pasti ada juga hati dia yang memang entah ya. Kita tunggu aja Kak Titi nanti kapan, tanggal berapa, hari apa, kita tunggu jam berapa ya Kak Titi. Ya betul. Ya, betul sekali Preti. Nanti ya kita Iya. kontekan aja nanti. Oke Kak Titi, terima kasih banyak ya buat Merpati, buat Maulan, buat Kak Titi, khususnya buat Merpati ya yang udah mau hadir di podcast aku di Curhat Kak Preti, curhat bareng Kak Preti ya. Mohon maaf juga buat teman-teman ya kalau misalnya narasumberku atau Maulan atau Kak Titi yang lain ada salah-salah kata ucapan, aku minta maaf ya mewakili semuanya. Ya kan, dan closing statement dari aku ya. Kita punya jalan hidup masing-masing, kita punya cerita hidup masing-masing. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang, jangan pernah menganggap orang itu buruk ya. Jangan pernah mudah untuk menghakimi orang lain, karena belum tentu jalan hidup kita ya itu lebih baik dari jalan hidup orang yang udah kita hakimi. Oke guys, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih juga buat para yang udah nge-gift ya, spender yang udah nge-gift yang udah berdonasi ya. Terima kasih ya buat kalian yang mau curhat ya, kalau misalnya takut identitasnya atau suaranya dengar ya kan, akunnya Tawarang bisa pakai akun pacal, bisa juga pakai soundcard, terserah kalian lah. Kalian bisa cerita di sini dan bisa DM aku. Oke guys, terima kasih banyak buat Kak Titi, sekali lagi buat Maulan, buat Merpati ya, sehat-sehat terus, sehat selalu, tetap dukung acara ini ya guys, karena di mana lagi kita bisa curhat cerita ya kan kalau bukan dicurhat bareng Kak Preti. Makasih Preti, makasih Titi Mengke, semangat selalu. Merpati sayang. Thank you perempuan, thank you. Kasih juga perempuan. Mbak Ulan, Mama Awa. Sayang. Cium. Oke, cium ta'ala, sayang semua. Mwah. Iya, Mama. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.